Di video kali ini, gue ngobrol dengan Felicia Putri, seorang konten kreator berusia 25 tahun dengan penghasilan per bulan sebesar ya sekitar 400 lah. Hampir 400 juta sebulan. Gila. Hari ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana cara dia membangun karirnya. Iya, lebih penting tuh the way kita deliver atau communicate sih. Membedah pengeluaran dia per bulan. Untuk makan, kalau gue cek-cek tuh sekitar 10 juta. 10 juta buat makan. Iya, buat makan, beli sayur. Membedah pemasukannya. Endorse atau sponsor, biasa lah kan. Terus ada AdSense. Dan yang paling penting belajar supaya bisa kayak dia. Dan soalnya penting untuk cari mentor yang tepat sih pas kita muda ya atau di awal karir. Tentu ada juga pertanyaan yang ada di benak banyak orang. Ketika masih muda, pertanyaannya, orang tuanya kaya nggak? Orang tua gue tuh bahkan kan di Ponti kan. Seperti apa obrolannya? Mari kita simak. Jangan lupa subscribe dulu. Halo semuanya, gua bersama Felicia Putri. Apa kabar? Baik. Anyway bang, ini kameranya yang mana ya? Kameranya yang ini, masternya. Ini cover buat Feli. Oh, gue liat dua ini ya. Yang ini rusak. Enggak. Yang ini buat gue. Okay. Well, ini gue tertarik banget nih karena lu kan konten kreator yang banyak ngomongin soal keuangan juga. Bisa diceritain nggak sebelum kita mulai lebih jauh nih, Felicia Putri itu siapa dan pekerjaannya tuh kegiatannya ngapain aja? Kalau gue tuh suka di social media, gue bilangnya investment storyteller. Oke. Content creator sih sebenarnya, cuma kayak untuk bikin kita stand out gitu kan, kita bikin branding khusus kan. Then I call myself kayak investment storyteller. Investment storyteller. Yeah. Kenapa investment dan storyteller? Investment ya karena ngomongnya investasi kan. Terus kenapa storyteller? Karena I think investasi, finance is actually about story gitu loh. Cerita kehidupan kita sehari-hari. Dan gak seribet kayak semuanya tentang angka sama data. Karena kan orang ngeliatnya kayak gitu kan bang. Iya. Jadi I believe investment tuh awalnya dari story. That story translate into numbers nanti. Oke, menarik ya. Berarti karena kalau orang dengar investasi yang kebayang udah langsung angka, langsung naruh berapa, dapat berapa. Iya, harus baca laporan keuangan, ya kan? Tapi sebenarnya di bawah itu semua ada cerita. Kayak cerita misalnya lu hari ini punya duit tapi karena lu nggak pintar ngaturnya jadi tuanya susah, atau sebaliknya. Itu ada cerita berkaitan dengan keputusan keuangan kita gitu. Iya, ya kira-kira. Kenapa dana darurat mesti 6 kali, itu kan sebenarnya ada ceritanya juga kan. Ya, karena butuh waktu 6 bulan lu tetap hidup sampai lu dapet kerjaan baru kalau lu di PHK nih misalnya. Jadi penting untuk ngertiin kayak cerita big picture sama konteksnya dulu sebelum kayak cuma hafalin angka-angka gitu. Menarik juga ya. Oke. Berarti lo membedakan diri dari konten kreator keuangan lainnya adalah dengan sebagai investment storyteller tadi gitu. Iya. Salah satu upaya dan dayanya lah. Iya, benar-benar. Oke, terus kegiatan sehari-hari ngapain? Biasanya gimana tuh kegiatan tipikal satu hari Feli itu ngapain tuh? Oh, gue tuh orangnya kayak night person bang. Jadi kalau gue bangun tuh jam 9 tuh udah pagi. Oke. Ya bangun jam 9, jam 10 begitu. Habis itu kan selain content creator juga punya bisnis juga kan. Ternak uang. Iya, financial edutech, ternak uang. Ya jadi biasa sih pagi bangun terus Meeting tuh langsung? Nggak meeting, kita ternak uang tuh kayak malam. Oh, justru pada nyalanya malam? Soalnya ini kayak rata-rata tuh mereka juga intern kan, atau part time. Jadi biasa sampai malam, siang sampai malam tuh sampai jam 7 gitu ngerjain content creator, bikin konten lah atau apa, drafting segala macam, scripting. Ada endorse masuk, dikerjain. Terus bikin syuting buat YouTube juga. Bikin skrip. Itu masih sendiri ngerjain skrip? Setengah sendiri. Oh, sisanya masih dibantu, cuma kayak gue masih bener-benerin gitu sih. Oke. Karena belum bisa 100% dilepas ke orang lain ya. Karena feel dan taste-nya itu kita masih sangat khas kali ya. Bener. Oke, itu kegiatan sehari-hari. Karena gue juga ngeliatin YouTube lo juga, ada satu cerita soal dulunya itu kerja kantoran. Ya. Dan nyaman juga dengan gaji di sana ya. Lumayan. Jadi waktu itu bisa diceritain nggak? Kok bisa seseorang yang udah kuliah, udah lulus, kerja di kantoran, dapat gaji nyaman, tiba-tiba kok mau terjun payung gitu? Jadi konten kreator 100% tuh gimana? Jadi aku kan full time content creator tuh dari tahun lalu kan bang, di Agustus. Sebelumnya tuh 5 tahun kerja di pasar modal, capital market, it's all about saham, investasi gitu-gitu kan. Tapi suka iseng-iseng juga, kayak gue kan pas 5 tahun ini, mungkin tahun ke 3, 4, 5 itu
ikut exam kan, ujian CFA itu kan. Jadi biasa pulang ya belajar gitu kan. Terus habis ujian tuh udah selesai kayak bosen bang, kayak nggak tahu mau ngapain lagi kan. Ya udah bikin konten gitu. Soalnya banyak yang nanya kayak investasi apa sih gitu. Jadi daripada gue balasin satu-satu nih, udah bikinin aja video terus nonton aja. Oh jadi maksudnya udah ada banyak yang nanya, Vel lu kan CFA nih, gue harus ngapain sih sama uang gue? Ya udah daripada gue jawabin orang satu-satu. Iya kan teks gitu kan lama kan. Mending gue bikin video jadi kalau ada yang nanya lagi karena berulang juga mungkin pertanyaannya. Nih nonton video gue. Bener. Jadi awal mulai jadi content creator dari situ ya. Yang nanya ini konteksnya berarti teman dan keluarga dulu kan. Teman dan keluarga. Karena audiens belum gede tuh saat itu. Iya, nggak ada yang tahu. Oke. Terus gitu kok kan? Bisa memutuskan untuk ya udah gue keluar dari kantor aja gimana? Kan, kemudian dari 2018 itu pertama kali bikin sampai itu dan growing a lot gitu kan. The moment yang memutuskan kayak oke, akhirnya akan full time content creator adalah karena income dari content creator yang setengah-setengah ini itu udah 3 kali lipat dari kerjaan full time dari gitu. Gaji? Iya, dari gaji. Pernah dibuka nggak sih gajinya berapa waktu itu? Dia terakhir 30-an. 30 juta gajinya. Itu orang biasa mah, maksudnya kalau orang yang pengen punya karir ya, dengar gaji 30 juta pasti pengen banget dong. Iya, it's kinda a lot. Nah, lu udah punya 30 juta. Tapi dari bikin konten dapat 3 kalinya. 3 kali ya. Dan itu masih setengah-setengah ya. Itu umur berapa? Itu tahun lalu. Oh, baru bener-bener tahun lalu? Bener-bener tahun lalu, itu umur 25 berarti. 24, 25 lah ya. ya? 24, 25, belum ulang tahun. 24 tahun, gajinya 30 juta, tapi hasil dari bikin konten itu 3 kalinya. Berarti kira-kira sebulan bisa 100 juta lebih. Ya, nggak sampai ya, 100 lah. Ya 100 lah ya, penghasilan rutinnya di umur 24. Wadaw, gede banget. Iya, makanya kayak kalau aku di kerjaan, nah mungkin itu tuh butuh waktu, kayak aku udah skip 10 tahun lah gitu. Untuk naik gaji dapat segitu maksudnya? Iya, sekitar kayak naik, skip 10 tahun. Wow, ya karena kamu juga pasti, lu juga tahu kan ya, karir kayak gimana, terus jenjangnya tuh duitnya berapa aja, udah kebayang kan? Udah kebayang. Nah ini sebulan bisa segitu. Yeah. Oke, jadi gara-gara revenue-nya itu udah triple dari bikin konten, di saat itulah memutuskan bahwa ya udah kalau gitu, kalau gue full time mungkin bisa lebih gede lagi gitu kira-kira ya, full time jadi content creator maksudnya? Iya, itu salah satu konsiderasi sih. Tapi sebenarnya tuh kayak dari dulu bang, dari SMA sampai selesai kuliah, emang passionnya tuh mau kerja di capital market. Itu dilema juga sih, kayak keluar dari capital market kan artinya lepasin mimpi-mimpi itu ya. Cuma kayak emang di tempat aku kerja tuh gimana ya, pas kita muda kan kita cari mentor dan kita bisa growing gitu kan. Nah kebetulan kayak di tempat aku kerja tuh nggak provide itu. Sorry, tempat kerjanya ini berarti kayak semacam apa kok di capital market dia sekuritas kan? Sekuritas. Oh dia memang sekuritas. Sekuritas. Okay. Dan dari dulu memang pengennya di sana karena kuliahnya juga nyambung kan? Iya, dari dulu dari SMA udah tahu kayak maunya di sekuritas. Oke, tapi sebelum itu gimana caranya gajinya bisa 30 juta? Kan kalau kita bicara soal fresh graduate, gajinya mungkin berapa sekarang? 5-6 jutaan kali ya? Kok bisa dalam 2-3 tahun jadi 30? Ini mungkin yang nonton juga lagi kerja terus pengen tahu gitu. Itu gimana caranya? Tapi emang di industri ini kayak fresh grad masuk di research tuh rata-rata kayak gitu sih. Oh, itu gaji fresh grad? Iya, fresh grad tuh kayak mungkin baru tahu gua. Di yang lumayan 12-13 juta. Oke. Iya, itu fresh grad tuh. Jadi 5 tahun sampai 30 tuh sebenarnya B aja sih. Banyak penonton aku. Itu B aja? Agak gaji B, segede itu? Oke. Maksudnya kalau di industri itu ya, gitu. Karena teman-teman lain banyak yang above me gitu. Oke. Berarti karena gue emang nggak paham industrinya aja ya. Iya, karena kan kalau gue denger ya standarnya gede banget, tapi ternyata di industri itu memang itu adalah standarnya gitu kan. Iya, kayak consulting gitu lah. Oke. Iya, consulting juga segitu. Sedikit di bawah consulting sih dia. Berarti udah full time jadi content creator. Apakah itu keputusan yang baik kalau lo lihat lagi ke belakang? Wah, itu sih salah satu keputusan paling baik yang pernah gue ambil sih. Keputusan paling berani dan paling baik dan paling beresiko dan paling baik sih. Oke, karena gue juga inget awal gue mau terjun bebas jadi penulis tuh. Waktu itu juga sempat ngantor juga kan gitu, dan itu memang rasa takutnya itu luar biasa karena meninggalkan sebuah kenyamanan, kita tahu kita gitu kepastian tiap bulan dapat duit, tiba-tiba harus terjun payung gitu kan, kadang-kadang mikir nih parasutnya kebuka nggak nih kalau gue terjun, tapi ternyata ya memang itu keputusan terbaik juga sih ya kalau yang gue alami juga. Lo sempat kerja berapa lama tuh bang sebelum
Oh lumayan lama. Ada kali 3 tahun. 3 Oh, tahun. 3 tahun. Tapi sebenarnya enaknya tuh ini kayak kalau kita kerja sendiri kayak self-employed gitu tuh, semuanya tergantung kita. Ya kan, kalau lo emang mau usaha sama konsisten ya bisa aja. Kalau kerja tuh somehow agak tergantung sama bos gitu nggak sih? Ya kan, kayak kalau bos kasih lo responsibility, bos kasih lo kesempatan, and then you can grow. Tapi kalau enggak, susah kan? Dan yang kedua juga soal mentorship tadi kan. Kalau bos kita juga nggak bisa membantu kita grow, ya itu kan juga ngambat kita ngerasa kayak, wah berarti gue dari tahun ke tahun kok kayaknya masih sama gitu. Dan soalnya penting untuk cari mentor yang tepat sih pas kita muda ya atau di awal karir. Nah berarti penghasilan sekarang udah jauh di atas yang beberapa tahun lalu itu kan. Tapi sebelum kita ke penghasilan dan revenue streamnya, kita ngomongin soal pengeluarannya dulu nih. Philip, bisa cerita soal pengeluaran selama di Jakarta jadi content creator itu apa aja dan berapa? Oke, kalau gue tuh emang nggak terlalu banyak beli-beli barang yang kayak branded gitu sih bang, kayak baju atau tas gitu tuh nggak, it's just not me gitu, kayak nggak tertarik gitu. Jadi mungkin setiap bulan tuh bayar apartemen. 7,5 juta. 7,5 juta apartemen? Iya, 7,5 juta. Tapi itu udah bayar di awal sih, kayak 6 bulan di awal. Jadi kayak setiap bulannya udah nggak kerasa. Gitu. Habis itu untuk makan, kalau gue cek-cek tuh sekitar 10 juta. 10 juta buat makan? Iya, buat makan, beli sayur. Beli sayur? Iya, beli sayur. Iya. Setiap bulan tuh beli sayur kayak lumayan bang, udang tuh seminggu ada 200.000 ya gitu lah. Terus? Beli sayur, terus makan makan cantik itu udah termasuk 10 juta itu. Makan cantik tuh social eating lah ya. Benar. Kayak yang setiap weekend pergi, itu udah termasuk. Jadi 10 juta tuh udah kehidupan rumah tangga bersama adik gue sama gue pribadi. Itu 10 juta. 10 juta tapi makan kan? Apa yang lain-lain juga? Lain-lain juga. Kayak makan cantik, beli barang apa. Beli odol? Beli, iya termasuk. 10 juta iya. Siapa tahu udah deterjen. Udah pengeluaran segala macam di apartemen nggak punya odol. Kita nggak tahu. Iya, semua itu udah semua. Terus. Habis itu sekitar 10 juta tuh untuk bayar gaji sih ya. Gaji ini berarti pribadi yang kaitannya sama pribadinya Feli ya? Kayak manajer atau desainer, terus editor. Berarti manajer digaji, bukan persenan atau termasuk di komponennya? Mix. Mix. Habis itu sama sekitar ya kadang 10-20 lah itu untuk kasih ke orang tua sih. 10-20 buat kasih ke orang tua. Mungkin komponen di dalamnya ada donasi, ada pajak gitu-gitu kali ya. Benar, iya. Jadi total berapa sebulan? Ya kalau pribadi 10, bayar gaji 10, kasih orang tua tuh ya 10. Terus apartemen 7,5 ya. Berapa sebulan? Gue gak bisa itu 37 sampai 40 ya 50 lah kalau mau dibuletin ya. Kadang-kadang ada jauh juga bang buletin yang 40 lah. Udah 40 juta. Tapi dengan penghasilan yang tahun lalu aja udah 100 lebih, gila. Bersihnya itu banyak banget ya Feli ya, hebat banget ya. Sekarang kita ngomongin soal revenue stream-nya. Apa aja aliran pemasukan Feli saat ini? Kalau gue jadi kan content creator sama bisnis ternak uang ini kan. Kalau content creator itu endorse atau sponsor biasa lah kan. Terus ada AdSense sama affiliate marketing sih. Affiliate marketing tuh kalau ada produk kamu coba jualin, nanti dapat persentase gitu kan? Iya, atau kode referral gitu. Kode referral, sama ya kadang gaji atau dividennya di ternak uang sih. Total aja deh berapa kira-kira? Total tuh semuanya hampir ya sekitar 400 lah. Hampir 400 juta sebulan. Gila. Dan kamu umurnya masih 20-an ya? Luar biasa banget sih. Iya, 25. Gila, hebat banget. Nah, ini berarti kamu di Jakarta hidup dengan 400 juta sebulan. Ini pertanyaan banyak orang ya. Kayak kemarin bikin videonya Timothy juga nih. Biasanya ketika kita bilang anak muda yang sukses, ketika masih muda, pertanyaannya, orang tuanya kaya nggak? Orang tua gue tuh bahkan kan di Ponti kan. Dari Pontianak. Pontianak. Itu singkatannya Ponti. Oh iya dong. Pontianak gitu. Jadi Ponti kan. Oh iya, saya baru tahu. Lu tahu nggak, Dil? Gue juga baru tahu Pontianak disingkat Ponti. Iya dong, pendeknya kan. Kayak kalau keluarga ya ada aja kayak masalah yang kayak utang segala macam tuh. Iya. Jadi memang awalnya bukan orang dari keluarga kaya. Berada lah gitu ya. Mama gue aja kayak 20 tahun bang kerja di accountant. Jadi akuntan. Iya, gaji terakhir nggak sampai 10 juta. Gaji terakhir nggak sampai 10 juta? Mama? 20 tahun, di tempat yang sama tuh. Hais tuh kan keluar terus. Bisa gitu ya? Maksudnya pas di waktu itu biasa aja. Tapi ya. bokap? Bokap
nggak mudah juga lah gitu. Oke. Ya bisnis tapi nggak mudah juga sih. Lah, gitu ya. Tapi intinya adalah soalnya gini, kadang kalau misalnya gue bikin konten kayak gini, kita cerita soal keberhasilan kita gitu kan. Iya, orang tuh langsung kayak nyari berbagai macam alasan faktor eksternal supaya mereka kayak justify themselves, mereka nggak bisa gitu karena mereka menjustifikasi diri sendiri bahwa ya terang aja gue kan nggak bisa kayak gitu karena orang tua dia pasti kaya, karena dia pasti beruntung, karena dia pasti ini, karena pasti itu gitu kan. Cuman karena gue ngikutin YouTube lu dari zaman lu masih ngekos ya kan. Iya kan. Tapi gue cerita boleh ya dikit ya, lo jangan tersinggung ya tapi ya. Gimana? Karena gue pertama kali ngelihat video lo tuh dulu beberapa tahun yang lalu. Ya, masih gelap-gelap gitu kan. Masih gelap-gelap kan. Terus gue bilang ke Anissa gitu. Ini dulu ya. Gue bilang kayak, ih gila ini anak ngomongin soal keuangan apa segala macam bagus banget ya. Tapi kelihatan masih baru banget. Kayak kamu tuh lu tuh masih kayak berusaha ngafalin skrip gitu, ngerti nggak? Oh gitu ya. Kayak ini. Tapi sekarang sih udah beda, udah luas gitu. Iya. Emang video pertama tuh scripting banget sampai sekarang pun masih. Tapi dulu dibaca apa diapalin? Emang kelihatan ya ngafal ya? Kelihatan ngafal banget sih. Iya, oke. Dulu ya. Iya. Dulu. Kalau sekarang kan di TikToknya aja udah jadi berapa karakter kan? Iya, practice makes perfect lah ya. Iya, jadi ibu-ibu, jadi siapa gitu. Cuman tapi maksudnya konteksnya adalah kenapa ngomongin ini, ya gua ngelihat dari zaman lu kamera masih gelap, background kos-kosan, sama ngomong masih terlihat ngafal gitu. Tapi kan jadinya ya kayak tadi gitu. Siapa juga yang nyangka bisa 400 juta sebulan? Lu juga nggak nyangka kan? Nggak nyangka lah, ketika Bang. dalam kos-kosan itu 2 tahun lagi gue akan dapat uang segini, itu nggak nyangka ya? Iya, 1 tahun lagi bahkan. 1 tahun dari yang kos-kosan itu ya? Gue masih ngekos. Gue keluar dari kosan tuh pas gue resign. Oke. Jadi kalau take away-nya buat yang di rumah adalah yang pertama itu pas kuliah juga harus rajin pasti kan? Apa belajar juga pas lagi kuliah? Kan kita masuknya ke pekerjaan yang bagus nih. Itu berkat apa kalau menurut lo? Dengan gaji yang segitu? Jadi gue tuh pertama kali kerja di capital market tuh pas gue tahun ketiga, Bang. Jadi itu sebenarnya tuh belum lulus. Even skripsi aja belum. Nah, kok bisa diterima padahal masih kuliah? Dan gue masih ada kelas lagi waktu itu. Jadi kayak gue kind of part time gitu, 5 hari seminggu, 2 hari itu ke Jakarta tuh naik bus. Iya, jadi I think kenapa bisa kayak gitu tuh part of it tuh hoki juga lah. Tapi gue bisa dapat itu tuh karena di reach out juga nih sama si sekuritasnya kan. Cara dia nge-reach out karena apa? Lihat LinkedIn. Oh, dia ngelihat LinkedIn-nya bagus? LinkedIn-nya bagus. Emang apa yang lo taruh di LinkedIn-nya? Waktu itu gue taruh kayak, kan gue sering ikut organisasi, terus ikut lomba-lomba sih. Menang lomba? Ya menangnya cuma dikit, sering ikut, jarang menang juga sih. Tapi lumayan lah ya, ada menang-menang lomba yang hubungan sama investasi atau ekonomi gitu. Gue tuh selalu nggak percaya sama keberuntungan ya. Karena menurut gue keberuntungan ya persiapan ketemu dengan kesempatan gitu kan. Berarti kan gara-gara LinkedIn-nya bagus, dan isinya juga bagus karena ikut lomba dan lain-lain. Mungkin orang sekuritasnya ngelihat, wah ini anak aktif kali ya. Jadi dia reach out. Bener. Dia bilang, lu mau nggak kerja bareng kita? Gitu kira-kira? Iya, kira-kira kayak gitu. Ya waktu itu pokoknya gue juga nggak tahu sekuritas ini apa. Tapi kayaknya sih datang ke kantornya sounds good, di Sudirman segala macam, orangnya juga baik segala macam. Gue percaya kalau pas kita muda nih, kayak di umur belum 25, just say yes to everything yang positif sih. Oh, itu take away yang kedua ya, just say yes to everything. Take away yang pertama ya kuliah, usahain aktif ya. Mungkin sesuai dengan minat juga pada saat itu, makanya ikut lomba dan lain-lain ya. Harus explore macam-macam sih, lomba, organisasi, bikin bisnis, semua yang bisa lo coba-coba sih. Ketika kuliah eksplorasi macam-macam, dan yang kedua say yes to everything. Selama make sense ya. Yang positif ya. Jangan semua lo yesin nanti tiba-tiba lo gimana gitu ya. Terus ketika sudah masuk ke kantor itu dengan gaji yang baik, berarti takeaway berikutnya adalah apa? Buka pikiran untuk mencoba hal yang baru dengan content creating ini atau gimana? Apa keputusannya ketika gua mau coba rekam video gue biar satu Indonesia ngelihat isi kepala gue gitu, itu pasti butuh keberanian. Iya. Itu apa? Apa yang bikin mau mulai content creator gitu ya? Iya, karena kan kita cukup vulnerable dong dengan ngerekam diri sendiri dan ngomong apapun yang kita tahu kan. Apa waktu itu nggak mikir apa gimana? Tapi emang gue dari SD gitu tuh sering ikut yang lomba storytelling, pidato gitu. Jadi gue juga suka presentasi kan, kayak pas lomba-lomba gitu kan. Jadi sebenarnya ngomong depan kamera tuh nggak
semenakutkan itu buat aku. Karena udah biasa dari dulu. Ya. Jadi berarti ketika menyalakan kamera dan ngomong depan kamera itu adalah hasil dari kebiasaan dan skill yang dipelajari dari kecil. Iya, kinda sih. Bener. Oh, berarti skill set kita yang kadang kita nggak tahu kita punya dari dulu itu bisa kepake sekarang juga ya? Iya, makanya kayak dari kecil ya. Kan gue sempet merasa, aduh gue generalis banget ya. Semuanya dicobain bang, bener-bener lomba yang akademi cobain. Olahraga kayak les badminton, habis itu tim basket, tim volley. Cobain. Debus pernah? Gue sampai pernah beli buku Deddy Corbuzier yang sulap-sulap gitu. Oh gitu? Iya, jadi pernah belajar sulap juga kan. Yang gue nggak bisa cuma art atau musik tuh nggak bisa. Art sama musik nggak bisa? Itu nggak bisa sama sekali. Jadi kayak semuanya benar-benar dicobain. Nggak tahu apa fungsinya kan waktu itu. Pokoknya cobain aja. Ya nggak tahu ternyata hari ini ada fungsinya juga. Iya, ternyata kepake ya. Ternyata kepake gitu. Jadi kayak pas kecil tuh benar-benar lo explore as many things as possible. Kalau lo explore, baru kita bisa tahu kita cocoknya apa juga nggak sih bang? Betul. Tapi kan banyak banget orang yang bikin konten di YouTube. Banyak banget orang yang cerita soal keahlian-keahlian mereka di YouTube. Tapi menurut lo kenapa lo termasuk yang mencuat? Menurut gue ya kalau misalnya kita ngomong depan kamera atau depan orang banyak gitu, ilmu tuh sebenarnya porsinya agak kecil. Ya. Ya, yang lebih penting tuh the way kita deliver atau communicate sih. Menurut gue itu jauh lebih penting daripada ilmu yang kita punya gitu. Berarti ada dua hal ya, what to say and how to say it. Jadi how to say it-nya yang paling penting. Lebih penting menurut gue. Berarti itu masuk ke cara nge-script-nya, cara nyari angle judul video atau topik pembahasan, lebih ke sana apa gimana? Kalau gue sih dari gimana lo menyampaikannya sih lebih. Lebih apa tuh? Lebih anak muda atau? Iya, lebih anak muda. Terus bahasanya kan ini kan ngomongin finance, ngomongin investasi kan. Jadi udah tahu nih dari awal nih masalahnya orang sering nganggep ini kayak bahasa planet. Iya, dan pusing. Iya, pusing banget gitu kan. That's why cari analogi, cari perumpamaan, cari gaya-gaya ngomong yang friendly gitu. Walaupun walaupun berat, tapi kalau dia lihat kita senyum atau trying hard untuk menjelaskan itu kan at least dia ini juga ya appreciate our effort gitu sih. Oke. Tapi gue ngeliat juga ada judul-judul yang menarik sih, kayak unboxing reksadana. Itu kan bahasa yang mungkin orang lebih ngerti kali ya. Unboxing reksadana kan. Terus ada lagi yang nyiapin dana pensiun mama. Kalau nggak salah kan, itu mungkin sesuatu yang orang juga dekat kan. Kayak gue juga mau bantuin ibu gue nyiapin dana pensiun gitu. Mungkin lebih ke arah sana gitu ya. Terus bagaimana cara mendapatkan, kalau tadi kan kita bicara komponennya ada bisnis, ada AdSense, ada endorsement. Kita bahas satu-satu deh. Gimana cara dapat endorsement? Emang biasa orang nyari ya endorsement ya bang? Ada yang kayak gitu ya? Ya, nggak maksudnya kan kalau ini ada yang nonton nih, terus ada yang punya YouTube juga. Kan pertanyaan pertama, gimana caranya gue dapat endorse? Kok bisa gue di-endorse gitu? Berarti lu datang sendiri? Iya sih. Gue nggak pernah mikir tuh ada yang namanya, pas gue mulai, gue nggak pernah tahu ada yang namanya endorsement dan bisa lo di-endorse gitu. Oke. Berarti rahasianya adalah ya bikin konten yang bagus aja. I think you just make it, then let the endorser come to you. Nah, terus soal bisnis ternak uang nih. Karena kan kemarin gue baru ngobrol juga sama Timothy kan. Kenapa pada akhirnya berpikir untuk punya bisnis? Ada banyak sih alasan, tapi satu alasan yang paling pribadi itu adalah berkarir di government kan bang? Maunya? Iya. Sebagai apapun? Sebagai... Apa anggota DPR kah atau? Lebih ke eksekutif sih. Oh menteri? Iya. Gue mau balik ke Pontianak bang. Mau jadi? Ya wali kota, gubernur. Oke. Ya nggak apa-apa kan kita bisa punya bisa punya mimpi kan gitu. Iya. Cuman ujungnya maunya di eksekutif. Konteksnya mungkin pemimpin daerah gitu kali ya? Iya. Lebih ke sana, Kemudian nanti ke nasional kan juga nggak tahu kan? Oke. Atau nanti menteri juga nggak tahu sih, maksudnya just dream it gitu. Oke. Habis itu gue inget banget, kayak ada satu wawancaranya Mbak Najwa sama Mas Agus gitu kan. Oke. Ini gue baru baca di story lo nih kayaknya. Iya. Sebenarnya itu something yang quite personal sih dan inget banget gitu. Gimana tuh? Iya, dia kayak Pilgub Jakarta ya 2017 sampai 2018. Di mata Najwa tuh, dia tanya ke Mas Agus kayak, oh berani banget nyalonin jadi pemimpin daerah, emang sebelumnya karir track record kepemimpinannya tuh mimpin berapa orang? Berapa orang? Intinya dia jawab satu pasukan yang isinya 20 gitu. Terus gue udah lupa gimana detailnya, tapi kayak kinda apa ya,
lucu gitu loh. Lucu karena dia mau mimpin Jakarta yang size-nya sebesar ini, dan dia cuma pernah mimpin 20 gitu. So I think kalau emang gue arahnya mau ke sana gitu, mesti ada ini juga sih, track record kepemimpinan juga. Kalau self-employed, kerja sendiri, kan berapa banyak sih tim yang gue bisa punya gitu loh. Oh, I see. Oke. Jadi leadership itu dibangun dari mengatur orang-orang yang di bawah kita, maksudnya gitu. Jadi kalaupun nanti suatu saat mau jadi eksekutif kayak tadi, udah punya pengalaman mimpin orang-orang juga gitu kan ya maksudnya? In a way kayak gitu lah. Berarti nggak melulu soal duit ya? Oh, ketika mutusin ternak uang ini, nggak ada uangnya. Maksudnya nggak mikir uang sama sekali sih. Oke. Iya, it's more ada experience leadership, terus juga bisa bangun sistem. Kan sempat kerja content creator ini kan self-employed 5 bulan gitu. 5 bulan? Iya, cuma 5 bulan sih. 5 bulan duitnya banyak bener, 5 bulan terus. 5 bulan, Haisu ngerasa kayaknya udah cukup nih yang maksudnya perjalanan kerja sendiri. Karena kalau kita nggak bangun sistem kan sampai tua tuh nanti kita kerja sendiri gitu kan. So I think seberapa penting keberanian buat mimpi sesuatu yang mungkin orang pikir jauh buat lu tuh sepenting apa sih? Itu penting banget untuk sih. Punya target yang tinggi banget gitu misalnya. Karena kan gue juga baca lu pernah nulis soal dapetin 100 juta pertama, habis itu dapetin 1M pertama, terus habis itu ngomongin dapetin 100 miliar pertama. Buat banyak sekali orang, 100 juta aja udah kayak gede banget. Tapi nggak pernah 100 miliar pertama sih Bang, Enggak, bermimpi untuk punya target 100 miliar pertama kan. Itu yang ditulis kalau nggak salah kan di IG story waktu itu. Iya, karena apa yang lu dapat ketika dapat 1M pertama, itu beda caranya. Dengan dapetin 100 miliar. Dengan kata lain kan berarti targetnya ke sana dong. Sebenarnya sih kayak 100 juta 1M pertama itu tuh nggak pernah jadi target sih Bang. Oke. Berarti konteks pembahasan di tulisan itu adalah cara kita dapetin sesuatu tuh untuk tiap fase beda-beda gitu kali ya. Oh, I see. Oke. Nah, sekarang berarti untuk orang yang lagi di rumah ya. Karena pembahasan yang kayak gini tuh gue pengen ada yang bisa orang ambil. Buat yang di rumah. Dan banyak banget cerita-cerita soal 20 tahun udah dapat ini, 25 tahun dapat ini. Buat yang lagi di rumah terus ngerasa hidupnya lagi stuck aja. Sebenarnya apa sih saran dari elu yang udah melewati itu semua untuk mereka harus ngapain gitu? Oh, untuk orang yang udah mulai dan ngerasa nge-stuck gitu ya? Kayak kok gue ngelihat banyak banget anak-anak muda pencapaiannya di atas gue gitu. Gue juga pengen. Apa yang harus dilakuin? Ya, I think orang-orang yang udah mulai dan nge-stuck gitu kan, dan ngelihat apa yang ada di social media itu kan achievement-nya doang kan, kayak pencapaiannya kan, tapi kita nggak pernah kasih lihat tuh, atau mungkin ada yang kasih lihat juga sih, tapi lo nggak lihat semuanya, semua perjuangan itu. Jadi I think buat orang yang udah mulai, jangan berhenti gitu, mulai lagi, dan mulai dengan cara yang beda sih menurut gue. Karena membedakan diri itu penting banget. Itu penting banget. Karena kalau misalnya sama lah kayak bikin YouTube, terus tuh bikin aja dengan konsep yang sama, 100 video dan nggak kemana-mana videonya, tapi lo terus bikin aja, itu kan semua agak kayak ngabisin waktu gitu kan. Kadang lo harus stop untuk ngelihat balik whether it works atau enggak, and then you evaluate dan cari cara yang beda, cari cara yang baru. Penting sih untuk kayak menurut gue consistent sama different, consistently being different. Oh, itu takeaway yang menarik tuh, consistently being different. Oke, thank you ya Vel, udah mau sharing-sharing ke kita hari ini. Kalau ada yang mau lihat kontennya Feli lebih lanjut lagi, bisa di YouTube-nya, apa namanya? Felicia Putri Ciasaka namanya aja. Ciasaka yang gue susah nyebutnya. Gue salah mulu. Ciaksaka, bisa Ciksana. Iya. Ya emang agak aneh sih bacanya namanya. Ciasaka. Ya, bisa ke YouTube-nya Feli juga. Ya, makasih semua yang udah nonton ya. Dadah.